Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudaraku, selamat pagi. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Dalam melewati malam hari, kami ada dalam keadaan selamat, dan memasuki hari ini pula ada dalam keadaan selamat, tiada kurang suatu apa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami memohon Bapa di surga agar Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dalam kasih Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya bacakan dari Matius pasal 5 ayat 29. Saya bacakan demikian firman-Nya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Injil Matius ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berasal dari suku Yahudi. Mereka ini tinggal di Syria Selatan ataupun di Antioquia. Adapun kitab Matius ini dituliskan untuk mengajarkan umat Kristen pada waktu itu bahwa kehadiran Kristus adalah merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Mesias yang dinanti-nantikan dalam perjanjian lama itu menunjuk pada diri Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia. Pertanyaannya, saudaraku, jika Yesus sudah datang ke dunia menghapus dosa manusia, apakah hukum Taurat yang ada di perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi? Apakah dengan adanya hukum kasih, maka hukum Taurat itu sudah dihilangkan? Saudara-saudaraku, maka dalam hal ini Injil Matius memberikan pengajaran kepada umat Kristen yang berasal dari Yahudi. Di sana dikatakan bahwa satu iota atau huruf yang paling kecil, huruf Ibrani, dan satu titik atau garis terkecil dalam huruf Ibrani tidak akan dikurangi dari hukum Taurat itu sendiri. Dengan kata lain, hukum Taurat itu terus berlaku sampai selama-lamanya. Bahkan dalam ayat 19 dikatakan, saya bacakan ayat 19, dia katakan, karena itu siapa yang menyediakan salah satu
perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Hukum Taurat itu berarti, saudaraku, adalah 5 kitab orang Yahudi yang menunjuk pada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, ditambah dengan kitab para nabi. Dan yang terkecil di antara semua itu adalah 10 firman Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan hukum Taurat. Dan itu terus berlaku sampai pada saat ini. Dan tidak dikurangi dan juga tidak ditambahi. Memang pada zaman Yesus, saudara-saudaraku, ada banyak tambahan-tambahan akan hukum Taurat yang membuat banyak orang tidak mampu lagi melaksanakannya secara tepat. Nah, itulah kehadiran Yesus ini mengembalikan posisi hukum Taurat pada kedudukan semula yang sesungguhnya tidak berat, tapi justru menolong manusia agar manusia selamat dalam perjalanan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam ayat yang kita baca, saudara-saudaraku, di sana ditekankan tentang jangan berzina. Itu erat kaitannya dengan mata dan tangan. Ini dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 30. Di sana diterangkan tentang bagaimana jalannya manusia bisa berzina. Berzina ini adalah butir ke-6 dari hukum Taurat. Perzinahan itu dimulai dari mata, dikatakan di sini adalah mata kanan, dan juga dari tangan, juga tangan kanan. Dalam arti kata, saudaraku, tangan kanan dan mata kanan itu adalah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, apabila kedua bagian dari tubuh itu kita gunakan secara salah, maka akibatnya juga seluruh tubuh kita akan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya dikatakan, jika mata kananmu melakukan kesalahan, cungkilah, daripada dengan bulat tubuhmu dimasukkan ke dalam neraka. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kata berzina ini adalah sebuah keinginan dan juga sebuah tindakan nyata mengambil istri orang lain menjadi istri sendiri. Contohnya adalah seperti Raja Daud. Raja Daud memulai dengan mata kanan ataupun mata. Dia mengintip istri Uria, Batseba. Kemudian ditindaklanjuti dengan tangan, yakni menguasai dan mengambil istri Uria, yakni Batseba, menjadi istrinya sendiri. Nah, inilah yang digolongkan dengan kata berzina. Jadi perzinahan ini dimulai dari mata yang memandang secara salah, dan tangan yang dipergunakan secara salah. Dan akibatnya, saudaraku, di tengah keluarga Daud, dia mengalami hal-hal yang tragis. Anak pertama dengan istrinya Batseba itu meninggal dunia dan dia berkabung sedalam-dalamnya. Dan anaknya Absalom memberontak. Anaknya ingin memperistri ibu ataupun istri dari si Daud sendiri. Dan dia juga tidak diperkenankan untuk membangun bait Allah yang seharusnya dialah yang membangun. Demikian tragisnya kehidupan Daud oleh karena ketidakmampuannya untuk menjaga mata dan tangannya. Oleh karena jinah yang dilakukan dalam kehidupannya. Itulah yang disebut dengan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, saudaraku, dalam ayat 29 ini kita diingatkan, lebih baik kita tidak usah menggunakan tangan dan mata jika penggunaannya salah, karena itu bisa berakibat fatal bagi kita. Fatal dalam arti kata, gagalnya kita menjadi orang Kristen yang sejati hanya oleh karena perbuatan tangan dan mata. Dan juga akibatnya kehancuran bagi keluarga Uria dan juga kehancuran bagi keluarga Daud. Dalam arti kata, keluarga
ataupun keluarga yang kita jinahi juga mengalami malapetaka, kehancuran oleh karena istrinya diambil, dan orang yang berzina itu juga mengalami kehancuran dalam perjalanan rumah tangganya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku diperingatkan dengan keras pada kita untuk tidak melakukan itu dalam kehidupan ini. Jaga mata dan jaga tangan. Nah, itulah renungan pada pagi hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu dalam perjalanan hidup melalui mass media, dari YouTube dan lain sebagainya, ada banyak godaan-godaan yang bisa mengakibatkan kami menyalahgunakan tangan dan mata kami. Oleh karena itu Bapa di surga, berikan kebijaksanaan, kekuatan bagi kami untuk bertahan di tengah-tengah godaan yang banyak, sehingga kami tetap hidup sebagai orang Kristen yang sejati dan terhindar dari perzinahan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mendoakan KKR yang ada di Gereja Batak Karo Protestan, Bapa di surga, untuk sementara baik para lansia maupun balita masih belum diperkenankan untuk bertemu muka di tengah-tengah peribadahan minggu. Oleh karena itu kami melakukannya secara Zoom ataupun live streaming. Kami memohon Bapa di surga agar Engkau tetap memberikan hikmat kebijaksanaan kepada guru-guru KKR dan juga memberikan rasa rindu pada anak-anak KKR, sehingga pertemuan live streaming ini pun ataupun Zoom bisa dilakukan dengan baik dan firman-Mu bisa ditabur, dan firman-Mu itu akan bertumbuh pada diri anak-anak KKR semua. Dan Kau juga memberkati guru-guru KKR yang tetap setia melaksanakan pengajaran sekalipun di tengah-tengah pandemi yang seperti sekarang ini. Dan kami memohon Bapa di surga supaya Engkau tetap menjaga kesehatan segenap guru-guru KKR dan juga anak-anak KKR yang ada di Gereja Batak Karo Protestan, sehingga mereka tetap ada dalam perlindungan-Mu, sehat tak kurang suatu apa, dan terlindung dari penyakit dan mara bahaya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.